Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya boleh diizinkan, masih diizinkan boleh berdiri di depan saudara-saudara semua. Setelah melewati masa yang berat, Tuhan sudah menolong. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh dukungan doa yang saudara berikan, support saudara kepada saya khususnya. Sehingga sampai hari ini saya ada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kita Butuh Roh Kudus. Betul ya? Saudara butuh Roh Kudus? Amin. Kita semua butuh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Bisa ditayangkan? Ya, oke. Saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana. Kita ini manusia, khususnya orang-orang percaya. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari di mana kita sedang berjuang. Dalam terjemahan yang lain, kita sedang berperang. Saya teringat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat. Dan mereka harus siap berperang apabila ingin mencapai Kanaan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Perjalanan hidup kita, Rasul Paulus gambarkan adalah perjuangan, peperangan. Kita sedang melawan musuh, tapi dikatakan di sini perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya musuh kita ini bukan darah dan daging, atau dalam terjemahan yang lain itu manusia. Jadi yang menjadi musuh kita itu bukan manusia. Jadi jangan jadikan sesama manusia kita musuh. Jadikan semua manusia adalah kawan, saudara bila dimungkinkan. Bukan musuh. Karena firman Tuhan juga dengan jelas, dengan tegas, manusia itu adalah objeknya Allah untuk apa? Diselamatkan. Jadi manusia itu adalah objeknya Allah untuk diselamatkan, bukan untuk sesama manusia kita perangi. Dan di sini dikatakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia hari dengan ringkas dikatakan, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Inilah musuh kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita seringkali bermusuhan dengan sesama manusia, itu salah besar. Ya. Karena justru manusia itu adalah objeknya Allah untuk diselamatkan.
Dan itu tugas kita juga. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menerima kuasa. Kuasa sebagai apa? Menjadi saksiku. Artinya, sesama manusia itulah yang menjadi objek kita yang sudah diselamatkan untuk apa? Menjadi saksi bagi mereka supaya mereka pun diselamatkan. Jadi bukan untuk dimusuhin. Ya. Jadi untuk diselamatkan. Bagi orang-orang percaya, hidup ini adalah perjuangan atau peperangan. Dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan heran ya, kalau hidup kita acap kali diperhadapkan dengan masalah. Ada orang yang gak pernah merasakan masalah? Saya kira tidak ada. Jangan heran kalau mungkin dalam hidup kita diperhadapkan acap kali dengan pergumulan. Bahkan sebagaimana yang saya alami, sakit penyakit. Karena memang itulah yang dilakukan oleh siapa? Setan. Dengan segala cara. Dia ingin menjatuhkan kita. Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus. Hei, ingat. Engkau ini sedang menghadapi peperangan. Menghadapi perjuangan. Dan musuh yang kau hadapi adalah kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Kita perlu sadari, musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah setan, roh-roh jahat. Tujuan mereka, tujuan iblis hanya satu. Menjatuhkan sebanyak-banyaknya orang percaya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus katakan, ketika dia katakan, aku adalah gembala yang baik. Tapi ingat, ada pencuri yang datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah setan, itulah iblis. Dia akan terus berusaha mencari waktu yang tepat. Kalau kita baca Lukas 4 ayat 13, Lukas 4 ayat 13, di situ sangat jelas sekali dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Peristiwa apa ini? Ada yang tahu? Peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai. Dan pada kali terakhir gagal dia, dan ayat ini mengatakan iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan perhatikan, menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Iblis tidak berhenti. Dia pantang menyerah. Dia pikir, oke Yesus, kali ini engkau menang. Tapi kesempatan lain aku akan patahkan. Dan dia juga akan berbicara kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kali ini mungkin kita menang. Tetapi kali berikutnya dia akan terus berusaha. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Karena memang tujuan dia
adalah menjatuhkan manusia. Sejak manusia pertama dipatahkan. Dan dia akan terus sebanyak-banyaknya manusia yang dijatuhkan. Jadi tantangan kita bukan main-main. Iblis terus berusaha menghancurkan kita. Bagaimana perjalanan Tuhan Yesus? Kalau kita membaca, Tuhan Yesus banyak diserang melalui orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Saya yakin semua itu adalah peran daripada kekuatan iblis yang terus menjatuhkan Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus harus tersalib. Mungkin pada saat itu iblis bersorak, aku menang. Yesus sudah terbunuh, tersalib. Tetapi justru di salib itulah kekalahan total. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Iblis anggap itu kemenangan besar bagi dia setelah membunuh Yesus. Tetapi justru itu adalah kekalahan mutlak yang dia alami. Dan kekalahan itulah yang harus menjadi kemenangan bagi kita semua. Kemenangan besar Tuhan Yesus harus menjadi pengalaman kita semua, menjadi kemenangan besar bagi kita semua atas kuasa setan. Tetapi persoalannya, dengan kekuatan kita manusia, kita nggak sanggup. Kita nggak mampu. Makanya Petrus juga ingatkan kepada kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak tinggal diam, dia akan terus berjalan berkeliling. Kalau kita ingat bagaimana pengalaman Ayub. Siapa yang bikin ulah sehingga Ayub menderita habis-habisan? Bukankah setan? Iblis yang buat itu semua. Tujuannya hanya satu. Menjatuhkan Ayub. Kalau kita tahu tujuan iblis, tentunya kita harus waspada. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Sadarlah, berjaga-jagalah. Jangan pernah beri kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun. Karena dari celah kecil itu, iblis bisa masuk. Saya jadi teringat bagaimana ketika awal mulanya Daud, yang kita kenal sebagai seorang raja yang sukses membawa bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika dia membuat celah sedikit, saya ingin ajak kita membaca dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ke 4. Bagaimana Daud membuka celah
Ya, pada pergantian tahun, pada waktu raja-rajanya biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudara, celah, boleh saya katakan celah yang dibuat Daud itu kecil. Dia hanya berjalan-jalan di sotoh rumah. Lihat cewek cantik lagi mandi. Tergugah hasratnya untuk meniduri wanita itu. Mungkin celah yang kecil inilah menjadi satu bumerang bagi Daud. Ya karena memang dia dipermudah dengan kedudukannya sebagai seorang raja juga. Kalau orang awam, orang biasa mungkin memang tidak begitu mudah untuk begitu saja melakukan hal itu. Tetapi seorang Daud sebagai raja, inilah celah inilah yang menjadi ketidakwaspadaan Daud. Ya, dia anggap dia seorang raja bisa berbuat sesuka hati. Tetapi Alkitab katakan itu menjadi dosa besar di hadapan Tuhan. Bahkan sampai kalau kita membaca ayat selanjutnya, bagaimana setelah dia tahu Batsheba ini hamil, dia berupaya untuk apa? Menutupi kebobrokannya. Dengan apa? Menyuruh suaminya menarik dari tempat peperangan, menarik supaya dicutikan. Dicutikan. Pulang Uria, saya kasih hak istimewa untuk kamu bisa tinggal menikmati berdua dengan istrimu. Maksudnya ya supaya kehamilannya tertutupi. Betul? Supaya tertutupi kehamilannya. Jadi dianggapnya kehamilan itu karena perbuatan memang suaminya. Tetapi suaminya itu adalah seorang prajurit yang luar biasa, mempunyai satu loyalitas yang sangat tinggi. Sehingga ketika dia berkesempatan untuk cuti, Uria bengong. Uria bertanya-tanya, teman-temanku sedang berjuang menghadapi kematian, masa aku enak-enakan di rumah? Tidak. Dia tidak balik ke rumahnya, dia malah tidur di emper istana kalau tidak salah ya. Gagal rencana Daud. Rencana licik Daud gagal. Dia berpikir lagi, membuat rencana yang lebih jahat lagi. Inilah akibat dari kalau kita berbuat dosa dan tidak segera bertobat berbalik, maka untuk menutupi dosa-dosa kita itu kita akan terus berpikir supaya kita dalam posisi aman, maka yang kita lakukan adalah perbuatan dosa yang lebih jahat. Dosa yang lebih jahat untuk menutupi dosa-dosa yang ada.
Jadi hati-hati. Kalau kita melakukan dosa, segera minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi punya pemikiran bagaimana caranya nutupin dosa ini. Oh, apalagi kalau yang melakukannya seorang hamba Tuhan besar. Menutupi untuk menjaga reputasinya supaya tidak hancur. Saya punya pengalaman yang tidak enak dengan hal itu. Seorang hamba Tuhan melakukan hal yang berdosa. Bukannya bertobat, tetapi dia menutupi. Kenapa? Menjaga reputasinya agar tidak hancur. Tetapi saya juga bisa boleh salut pada hamba-hamba Tuhan yang juga besar. Ketika dia jatuh, dia langsung di depan jemaat meminta ampun. Aku telah berdosa. Itu jauh lebih baik ketimbang apa? Menutupi. Tentunya setelah kita tahu bagaimana musuh yang harus kita hadapi. Tadi dikatakan musuh kita bukan manusia, tetapi roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini harus dihadapi dengan kuasa Tuhan. Yaitu roh Allah sendiri. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain. Siapa? Roh Kudus. Supaya apa? Menyertai kita. Karena Tuhan tahu. Musuh yang kita hadapi bukan main-main. Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Pencobaan demi pencobaan dia hadapi. Tetapi firman Tuhanlah yang mampu menghadapinya. Seberapa jauh pengenalan kita, seberapa jauh pengetahuan kita akan firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi pencobaan yang iblis berhadapan kepada kita. Jadi jangan pernah berhenti baca firman. Jangan pernah berhenti baca firman. Kenapa? Kemarin kita sudah diingatkan. Karena pada saat-saat tertentu Roh Kudus mengingatkan kita. Mengingatkan akan apa? Firman yang kita baca. Lah kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Betul? Jadi baca sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Mungkin saat itu kita belum ngerti. Tetapi pada saat-saat tertentu Roh Kudus akan ingatkan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah. Disitulah Roh Kudus bekerja mengingatkan firman Tuhan. Ini loh. Bukankah kamu telah pernah membaca firman Tuhan? Ini loh maksudnya. Ini loh maksudnya. Jadi tidak percuma membaca firman Tuhan.
Karena pada saat-saat di mana kita membutuhkan, Roh Kudus mengingatkan. Mungkin kita lupa sebagai manusia, tetapi Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kepada kita. Supaya apa? Dengan Roh Kudus mengingatkan kepada kita akan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang iblis sodorkan, maka firman itulah yang akan mengcounter serangan-serangan iblis. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat-umat pemenang. Puji Tuhan. Saya berdoa, firman Tuhan ini akan kembali menyemangati kita. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Mengapa kita harus dipimpin dalam otoritas Roh Kudus? Karena perjuangan kita, peperangan yang kita hadapi dan akan terus kita hadapi itu tidak mudah. Musuh kita, lawan kita bukan lawan sembarangan. Yang sudah menjatuhkan nenek moyang kita, manusia pertama, Adam dan Hawa. Tentunya Tuhan tidak ingin kita akan juga dikalahkan. Dan untuk itu Roh Kudus diutus datang kepada kita. Dan waktunya kita terima. Dan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus akan terus memimpin kita menghadapi peperangan demi peperangan, sehingga kita keluar menjadi umat-umat pemenang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin mengajak kita semua